Bab 479. Setelah mengatakan ini, Sally menjadi sangat menarik di matanya, dengan tubuh seputih salju, wajah menawan dan mata yang menawan. Seperti buah persik yang matang, menunggu untuk dipetik. Deon menjilat lidahnya dan tidak bisa menahannya. Deon benar-benar menarik pakaian Sally. Adegan ambigu telah muncul. Siapapun yang melihat ini pasti akan terangsang. Sally juga dengan bangga menegakkan sosoknya yang tinggi dan seksi. Menunggu untuk dimanjakan oleh prianya. Selama bisa berhubungan badan dengan raja gangster, tidak peduli seberapa kotor caranya, itu akan sangat berharga baginya. Tangan Deon tiba-tiba berhenti dan berkata dengan sangat tenang, sudah puas bermainnya. Tubuh halus Sally bergetar dan berkata dengan kaget. Kenapa kamu baik-baik saja? Haha, membuat semua orang senang. Deon menyipitkan matanya dan berkata dengan main-main. Aku sudah bertanggung jawab atas Provinsi Sinnoh selama bertahun-tahun, bukan hanya ada satu wanita yang punya pemikiran seperti kamu. Aku sudah tahu semua jenis metode rayuan, aku sudah jama kebal terhadap semua racun. Aku bisa menghilangkan obat perangsang sebanyak ini paling lama setengah detik. Di matanya, tipuan kecil Sally sebenarnya hanya tipuan anak berusia 3 tahun. Deon berkata, aku sudah menghormatimu, Sally, berhentilah membuat masalah. Sally juga melihat Deon kesal, jadi dengan enggan mengenakan pakaiannya dan berkata dengan marah. Menyebalkan sekali, dasar pria brengsek. Meskipun marah, Sally masih harus menepati janjinya. Dia berkata dengan serius, ikuti aku ke ibu kota provinsi. Markas klub Meranda ada di sana. Aku akan memberi kamu gelar penasihat keamanan senior keluarga Yasna, sehingga kamu bisa bersembunyi, berpindah-pindah ibu kota provinsi dan mengambil kesempatan untuk masuk ke klub Meranda. Deon mengangguk dan berkata, aku akan mendengarkanmu. Kebetulan organisasi V juga menyebabkan masalah di ibu kota provinsi, jadi bisa menangani mereka dengan lebih baik. Ini sama saja sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke, berkemaslah dulu, ikut aku besok. Sally berkata dengan cemberut. Namun, Deon dengan cepat berkata, enggak. Ayo berangkat sore ini. Lebih cepat lebih baik. Kenapa cepat sekali? Kamu terburu-buru. Kalaupun kamu ingin menghancurkan klub Meranda, nggak perlu buru-buru seperti ini, kan? Sally berkata dengan heran. Deon diam-diam mengira ada yang tidak beres, wanita ini telah melihat petunjuknya. Jadi tidak boleh membocorkan apapun tentang Luna. Deon tidak punya pilihan selain tetap memasang wajah datar dan berkata dengan nada dingin. Kenapa? Apa priamu butuh alasan untuk melakukan sesuatu? Kamu hanya perlu bersiap-siap. Selebihnya bukan urusanmu yang perlu dikhawatirkan. Menghadapi sikap mendominasi Deon, Sally tidak marah tapi merasa senang. Ini baru raja gangster di Provinsi Sinnoh. Pria milikku. Sally berhenti bertanya dan berkata dengan riang, oke. Aku akan menunggumu di bandara jam 4 sore ini. Ya, setelah melewati hal ini, Deon bergegas kembali ke perusahaan Windy. Suzy tahu ada yang tidak beres begitu melihat ekspresi Deon yang terlihat suram. Ada apa dengan Luna? Luna dibawa ke ibu kota provinsi. Deon berkata, aku akan pergi ke ibu kota provinsi. Dalam waktu ini, aku serahkan seluruh urusan perusahaan padamu. Suzy dengan sungguh-sungguh berkata, jangan khawatir, menyelamatkan Luna lebih penting. Aku berjanji akan membuat perusahaan Windy lebih jaya. Deon berkata dengan penuh syukur, terima kasih banyak. Dengan adanya kamu di sini, aku merasa lega. Selain mengatur urusan perusahaan, Deon juga pulang ke rumah dan memberitahu ibunya Henny dan adiknya, Diana bahwa dirinya akan dinas ke ibu kota provinsi. Jika terjadi sesuatu di rumah, pergilah ke perusahaan Windy untuk meminta bantuan Suzy. Atau pergi ke tim penegak hukum untuk mencari Kapten Mira, dia akan memberikan keadilan bagi keluarga Pastilo. Setelah itu Deon memperingatkan klan bela diri di kota Cielo lainnya. Jika dia meninggalkan kota Cielo dan mereka berani bertindak gegabah, mereka akan menjadi orang pertama yang dia hancurkan. Mereka tidak tahu bahwa klan bela diri telah lama ditakuti oleh Deon. Mereka hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini, bagaimana mungkin mereka berani memikirkan sesuatu yang salah. Jam 4 sore, di bandara, Deon akhirnya tiba tepat waktu. Naik jet pribadi bersama Sally untuk meninggalkan kota Cielo. Lebih dari setengah jam kemudian, tiba di ibu kota provinsi Hollow. Melihat ke bawah ke arah kota yang megah, luasnya saja 10 kali lipat dari kota Cielo, belum lagi lalu lintas yang padat dan gedung-gedung bertingkat yang bahkan tidak berada pada level yang sama.
Bab 480. Setelah turun dari pesawat, keluarga Yasna sudah menunggu lama. Selain itu, ada juga beberapa orang dari keluarga kaya setempat. Ada banyak wajah familiar di antara mereka, yang pernah ditemui Deon di kapal pesiar sebelumnya. Nona, Tuan, selamat datang di ibu kota provinsi. Orang-orang ini tersenyum dengan hormat. Terakhir kali di kapal pesiar, mereka mengejek dan menghina dengan segala cara, tapi sekarang mereka bertindak seperti anjing piaraan. Deon mencibir dan berkata, "Aku bukan tuan, aku hanya penjaga keamanan biasa di keluarga Yasna, yang bertanggung jawab melindungi keselamatan Nona Sally. Jangan bicara omong kosong." "Ya, Tuan." Orang-orang ini tidak marah sama sekali, mereka berbicara dengan sangat hormat. Tidak peduli betapa sarkastiknya Deon, mereka tetap bergeming. Deon hanya bisa menghela napas, mereka semua menyebalkan. Tidak tahu diri, saatnya sombong memang sangat sombong, rendah diri ketika saatnya. Inilah yang dinamakan kekuasaan. Dengan statusmu saat ini, kamu nggak perlu memperhatikan sampah ini, ikuti saja aku. Sally mengangkat dagunya lebih tinggi lagi. Deon mengikutinya ke dalam mobil dan bertanya, "Apa kita akan bertemu orang-orang dari klub Meranda sekarang?" "Bukan, kita pergi ke pesta anak orang kaya di ibu kota provinsi." Sally memakai riasan tipis di wajahnya, tapi mencerminkan bahwa fitur wajah yang sangat indah. Deon terdiam. "Aku serius, aku bukan datang ke ibu kota provinsi untuk makan, minum dan bersenang-senang." Deon mengeluh. Sally terkekeh dan berkata, "Ibu kota provinsi ini nggak lebih baik dari provinsi Sino. Kamu nggak bisa membunuh dengan seenaknya saja. Apa menurutmu membunuh klub Meranda akan semudah itu? Paling nggak, kamu harus masuk ke pertemanan mereka terlebih dahulu, kan? Kalau nggak, kamu bahkan nggak akan memenuhi syarat untuk masuk." Begitu mendengar ini, Deon harus memaksa dirinya untuk tenang. Oke. Mobil melaju lebih dari setengah jam. Mereka tiba di sebuah hotel bintang 7 yang indah, seluruh hotel sudah dipesan untuk pesta. Untuk acara apapun, setidaknya biayanya akan diukur dalam puluhan miliar. Deon cukup terkejut. Deon awalnya mengira para pesolek di kota Cielo sudah kaya dan mewah, tapi dibandingkan dengan anak-anak berkuasa di ibu kota provinsi, mereka begitu kecil. Begitu Sally memasuki ruangan pesta dan langsung menjadi pusat perhatian. Banyak orang datang untuk menyapa dengan antusias, dengan ekspresi tersanjung di wajah mereka. "Bukankah ini Sally dari keluarga Yasna di provinsi Sino?" "Halo, Nona Sally, aku." "Halo, Nona Sally, apa kamu masih ingat aku? 3 tahun lalu, kita pernah bertemu di forum ekonomi elit global." Sally mengabaikannya dan mencibir. Langsung ke area yang lebih sentral. Beberapa anak muda berpakaian modis, dengan wanita seksi di pelukannya, berbincang dan tertawa bersama. "Aldi." Sally memanggil namanya. Pemuda dengan anting-anting langsung berdiri dan berkata dengan terkejut. "Sally, Nona Sally, putri kaya sepertimu muncul di pesta kami. Apa kamu datang jauh-jauh untuk menemuiku? Suatu kehormatan sekali bisa bertemu denganmu. Siapa yang mencarimu? Mimpi." Sally duduk di tempatnya bahkan tanpa memandangnya. "Lebih baik bercermin saja, kamu bahkan gak memenuhi syarat untuk menjadi peliharaanku." Hal ini membuat marah wanita di pelukan Aldi. "Dari mana datangnya rubah betina ini? Beraninya kamu bicara dengan Tuan Aldi seperti ini. Kamu cantik lalu merasa hebat sendiri. Apa menurutmu trik ini akan berguna untuk menarik hati pria lain?" Kata-katanya belum selesai diucapkan, Aldi tiba-tiba menjadi marah, mengangkat tangannya dan menamparkan serta menendang wanita itu. Wanita itu mengeluarkan darah dari semua lubangnya di tempat dan jatuh ke tanah sambil meratap kesakitan. Aldi tidak menunjukkan rasa kasihan padanya dan berkata dengan wajah datar. "Diam, dasar jalang, kamu berani bicara omong kosong dengan Nona Sally. Jangan memarahiku, kalau dia mau bicara padaku, itu sudah suatu kehormatan bagiku." Sally mencibir, "Berhentilah bertingkah seperti itu di depanku. Aku datang kepadamu hari ini untuk memperkenalkanmu pada seseorang. Deon, konsultan keamanan senior keluarga Yasna yang baru direkrut. Dia sangat tertarik dengan klub Meranda. Kamu bertanggung jawab menjadi pengantar agar dia bisa masuk." Bab 481. Aldi tertegun sejenak, memandang Deon dari atas ke bawah, menyipitkan matanya dan berkata, "Karena ini perintah Nona Sally, tentu saja aku nggak berani melanggarnya. Hanya saja klub Meranda nggak semudah itu untuk dimasuki. Apa orang ini punya latar belakang keluarga hebat?" Deon mengangkat alisnya dan berkata,
Aku dari keluarga Pastilo, salah satu dari 4 klan bela diri terbesar di kota Cielo. Deon, sepertinya aku pernah dengar sedikit tentang klan bela diri terbesar di kota Cielo. Kata Aldi sambil tersenyum sinis. Meskipun agak rendah, cukup beruntung bisa bertemu dengan orang yang diperkenalkan oleh Nona Sally. Pak Deon, besok akan ada pesta rahasia klub Meranda. Ikutlah denganku. Jangan terlambat. Klub Meranda membenci orang yang nggak tepat waktu. Aldi mengangkat bahunya sambil tersenyum pada Deon lalu pergi dengan tangan di belakang punggung. Deon hendak berbicara tetapi berhenti. Sally tiba-tiba meraih tangannya dan berkata, "Aku tahu Aldi ini bukan orang baik, tapi kalau kamu mau masuk ke klub Meranda, kamu harus menahannya dulu." "Apa dia anggota klub Meranda?" Deon terkejut. "Ya, anggota terbaru klub Meranda. Dia adalah tuan muda keluarga Tahera, salah satu keluarga kaya di ibu kota provinsi." Sally berkata dengan serius, "Tapi bagaimanapun juga, keluarga Tahera hanyalah keluarga kaya biasa dan nggak pernah memenuhi syarat untuk masuk klub Meranda. Konon karena anggota inti keluarga Tahera pergi ke kota Risan dan diterima oleh pemimpin tertinggi Senat, yang menyebabkan status keluarga Tahera meningkat. Baru kemudian ditemukan oleh klub Meranda dan diizinkan untuk bergabung." Aldi terlihat sinis, tapi sebenarnya dia adalah orang yang halus. "Aldi bisa menghindari menyinggung orang lain di klub Meranda, jadi aku memutuskan untuk membiarkan dia membawamu ke klub Meranda." Deon tidak berpikir terlalu banyak, selama bisa masuk ke klub Meranda untuk menyelamatkan Luna, tidak peduli siapa sebenarnya Aldi ini. Ya, pipi Sally tiba-tiba berubah menjadi merah muda dan sengaja berkedip. "Kamu baru pergi ke klub Meranda besok, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Maukah kamu pergi ke hotel bersamaku?" Kata-katanya penuh provokasi, baik di dalam maupun di luar kata-katanya. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat apa yang ingin dilakukan Sally. Deon berkata dengan acuh tak acuh, "Nggak perlu, aku punya urusan sendiri, sampai jumpa besok." Setelah itu, Deon keluar dari pesta tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sally dibiarkan berdiri di sana, merasa kecewa dan marah. Sungguh pria kejam. Semoga jadi bujangan seumur hidupnya. Tapi, ini baru tunanganku. Raja gangster dari Provinsi Sino. Dalam sekejap, Sally tersenyum lagi. Saat itu, dia mengagumi tindakan pembunuhan Deon di Provinsi Sino, jadi tidak sabar untuk menyetujui pernikahan tersebut dan melakukan perjalanan jauh dari Provinsi Sino ke Provinsi Hollow untuk mencarinya. Di jalan, angin dingin bertiup. Deon berdiri sendirian di tengah arus orang yang datang dan pergi, menatap bintang-bintang. Di matanya yang dalam, ada alam semesta yang luas dan ribuan bintang. Deon bergumam pada dirinya sendiri, apa ini ibu kota Provinsi Hollow? Aku ingat ada beberapa teman lama di sini. Saatnya bertemu dengan mereka. Deon membuka kontak di ponselnya dan menemukan nama yang dikenalnya. Upacara penganugerahan akbar sedang diadakan di pusat kota provinsi. Protagonis hari ini adalah Dewa Perang wanita nomor 1 di Kerajaan Naga, Dewi Perang. Pemerintah Provinsi Hollow menghabiskan banyak upaya untuk merekrut talenta populer ini dari negara Lordia ke Provinsi Hollow. Dianugerahi Marsekal Provinsi Hollow, Komando 200.000 pasukan elit Provinsi Hollow. Di atas panggung, ada seorang wanita keren dan cantik mengenakan seragam militer ketat dengan berpenampilan heroik. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak seperti raja dalam setiap gerakannya. Berbagai media berkumpul di hadapannya. Banyak keluarga kaya dari ibu kota provinsi juga hadir. Dia adalah Dewi Perang wanita pertama di negara Lorida. Dia memang wanita cantik. Setelah lulus dari Universitas Nasional Sains dan Teknologi Pertahanan Negara Lordia, dia dipromosikan menjadi Dewi Perang setelah 5 tahun di Provinsi Sino. Konon dia juga menjabat sebagai pelindung negara Lordia dan pelayan dari Raja Gangster. Bab 482. Dia sudah bersama Raja Gangster sepanjang tahun. Konon sudah mempelajari 18 seni bela diri Raja Gangster. Bahkan Kilan, Dewa Perang termuda di Kerajaan Naga kalah. Dia baru berusia 27 tahun. Kalau diberi waktu 10 tahun lagi, bukankah dia akan menjadi Raja Gangster yang lain? Hebat sekali. Seandainya aku bisa menikahi wanita seperti itu. Berhentilah bermimpi. Wanita seperti ini membuatmu merasa seperti jatuh ke dalam gua es hanya dengan melihatnya. Apa kamu masih bermimpi untuk menikahinya? Haha, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Kebisingan dari segala arah tidak mempengaruhi Liana sama sekali. Karena dia berpura-pura, dia mengikuti idolanya, pria seperti dewa itu.
Mencoba untuk mengejar semuanya dulu. Dewi Perang Liana, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Pemimpin provinsi bergegas mendekat sambil tertawa dan berkata, ada terlalu banyak media saat ini. Mungkin perlu waktu lama untuk syutingnya. Silakan berdiri di atas panggung sebentar. Liana berkata tanpa menyipitkan mata. Aku hanya berjanji padamu untuk berdiri selama 15 menit saja. Jangan sampai lebih atau kurang. Begitu kata-kata ini keluar, semua pejabat senior di belakang pemimpin provinsi tercengang. Pemimpin agung suatu provinsi sebenarnya diatur oleh seorang prajurit. Dewi Perang Liana, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Meskipun kami di Provinsi Hollow sudah mengambil langkah besar untuk membawamu masuk, kami juga telah membayar dengan harga mahal. Wakil Sekretaris Jenderal Pemerintah Provinsi berkata dengan kesal. Di antara 8 provinsi dan kota yang mengajukan penawaran, Provinsi Hollow kami punya penawaran tertinggi. Biayanya triliunan setiap tahun. Dewi Perang biasa di negara Lordia hanya berharga 200 miliar setahun. Diam, merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah provinsi kami saat Dewi Perang Liana bergabung dengan Provinsi Hollow. Bagaimana bisa diukur dengan uang? Pemimpin provinsi berteriak keras, tapi nadanya tidak kasar. Apa yang disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal tentu saja merupakan instruksinya. Tujuannya adalah untuk membanggakan Liana kami di Provinsi Hollow menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakanmu, jadi jangan terlalu merendahkan kami. Namun, Liana tidak tertarik dengan perkataan mereka. Apakah menurut kalian aku di sini demi uang? Kalau bukan karena dia, apa artinya uang ini? Setelah mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Hanya beberapa triliun. Hanya untuk dia. Siapa lagi yang layak membiarkan Dewi Perang Liana berperang dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk sampai ke sini? Alhasil, sebelum ada yang sempat bertanya, ponsel pihak lain tiba-tiba berdering. Saat melihat si penelepon, pupil matanya tiba-tiba bergetar dan pikirannya menjadi kosong. Dewi Perang Liana, ada apa denganmu? Bos menelepon aku. Liana berbalik dan berjalan keluar pintu. Ini membuat takut semua orang dan mereka segera mengejarnya. Dewi Perang. Dewi Perang. Upacara penobatan belum berakhir. Semua media dan tamu menunggu dengan penuh semangat. Kenapa kamu pergi begitu saja? Ya, kalau kamu pergi, bukankah dunia akan kacau balau? Namun kecepatan Liana tidak melambat karena saran semua orang, melainkan menjadi semakin cepat. Dewi Perang Liana. Pemimpin provinsi tidak tahan lagi dan berteriak, apa kamu menghinaku dengan melanggar aturan seperti ini? Liana menoleh, wajah cantiknya tidak menunjukkan emosi sama sekali. Kepala provinsi, aku nggak melawanmu. Aku hanya membenci semua orang yang hadir secara setara. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat meledak. Semua orang sangat marah dan mau tidak mau ingin mengkritik Liana. Namun, dalam sekejap, sejumlah besar sersan gelap telah masuk ke dalam rumah. Mereka adalah pengawal pribadi Liana dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang master energi dalam atau lebih tinggi. Diam, ucap Liana. Seluruh tempat segera menjadi sunyi, suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Bahkan mereka sama sekali tidak berani kentut. Di malam hari, di bawah pohon. Deon sedang bersandar di bawah pohon, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Suasananya sangat amat sunyi. Boom, boom, Liana telah memimpin semua anak buahnya untuk menyerangnya dengan seluruh kekuatan mereka. Tuan Raja Gangster, kamu benar-benar ingat aku. Melihat wajah yang dirindukannya, Liana menangis. Bersambung.